Bayangkan sebuah skenario. Anda sedang duduk santai, minum kopi pagi, terus membaca berita tentang sebuah kebijakan pemerintah yang baru saja diluncurkan. Iya, rutinitas pagi pada umumnya. Tepat. Dan kebijakan ini di atas kertas terlihat sangat sempurna. Niatnya baik katakanlah untuk mengentaskan kemiskinan atau memperbaiki fasilitas kesehatan. Dananya disetujui penuh dari uang pajak Anda dan deretan nama ahli ternama ada di balik penyusunannya. Terdengar menjanjikan. Tapi, coba tebak apa yang terjadi 3 atau 4 tahun kemudian? Bencana total. Bencana total. Kebijakannya salah sasaran, anggarannya bocor entah kemana, dan masalah yang seharusnya diselesaikan malah jadi makin parah. Dan itu terjadi berkali-kali. Anda pasti sering melihat ini kan? Pertanyaannya, mengapa siklus kegagalan ini terus saja terjadi di mana-mana? Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita punya topik yang cukup menantang hari ini. Benar sekali. Kita punya satu sumber materi yang sangat provokatif untuk dibongkar, yaitu sebuah buku terbitan Cambridge University Press tahun 2025. Judulnya Bad Public Policy, Malignity, Volatility, and the Inherent Vices of Policy Making. Karya Michael Howlett, Jing Liong, dan Tim Legrand. Misi kita pada sesi eksplorasi kali ini adalah menelusuri lorong gelap dari pembuatan kebijakan. Lorong yang jarang mau dilihat orang? Ya, kita akan mengupas habis mengapa sebuah kebijakan seringkali gagal, dan ini bukan sekedar karena kebetulan atau nasib buruk. Sedang krisis. Bukan karena itu. Melainkan karena ada cacat bawaan, niat jahat, dan jujur saja perilaku manusia yang sangat licik. Oke, mari kita bedah ini. Sumber kita hari ini sepertinya benar-benar ingin meruntuhkan asumsi dasar kita tentang seberapa suci pemerintah itu bekerja. Itu cara yang sangat pas untuk memulainya. Buku ini secara fundamental memang menantang apa yang selama puluhan tahun sudah menjadi semacam, kebenaran mutlak di dalam dunia akademis. Khususnya studi kebijakan publik kan? Betul. Para ahli kebijakan ini secara historis seringkali bekerja dengan asumsi dasar yang sangat idealis. Kayak gimana tuh? Mereka berasumsi bahwa pemerintah itu pada dasarnya selalu jujur, selalu ingin memaksimalkan kesejahteraan rakyat, dan yang paling penting mereka menganggap publik, yaitu Anda dan saya, akan selalu merespon setiap aturan dengan patuh dan beritikat baik. Padahal kenyataannya nggak begitu. Sama sekali nggak. Nah, penulis buku ini menyebut pandangan yang sangat naif tersebut sebagai ilusi Panglossian. Panglossian. Sebentar ini dari karya sastra kan? Betul sekali. Istilah ini diambil dari nama karakter Dr. Pangloss dalam novel satir klasik. Oh, Cande. Ya, karya Voltaire. Tepat. Dr. Pangloss ini adalah sosok guru yang sangat optimis. Saking optimisnya, meskipun dunia di sekitarnya sedang hancur lebur karena perang, bencana alam, kejahatan, dia tetap tersenyum. Tetap positif di tengah kehancuran. Iya, dia bersikeras bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik di dunia yang paling baik ini. Nah, para penulis kita berargumen bahwa ilmu kebijakan modern seringkali bertingkah persis seperti Dr. Pangloss itu. Mengabaikan realitas yang ada. Mereka terjebak dalam optimisme buta. Mereka merancang kebijakan di atas kertas putih yang bersih, tapi mengabaikan realitas lapangan yang sebenarnya penuh lumpur, kekacauan, dan intrik. Analoginya mengena sekali. Dan ngomong-ngomong soal analogi, ada satu perumpamaan di dalam teks ini yang menurut saya brilian banget untuk menggambarkan kebutaan para pembuat kebijakan ini. Analogi yang sangat populer. Iya, penulisnya merujuk pada film Jurassic Park. Anda yang mendengarkan pasti tahu kan premis filmnya? Taman hiburan dinosaurus. Betul. Para ilmuwan di taman itu adalah orang-orang yang super jenius. Mereka sukses mengkloning dinosaurus dari DNA purba. Tapi masalahnya... Mereka terlalu fokus pada teknologinya. Tepat. Mereka terlalu sibuk memikirkan apakah mereka bisa merancang teknologi untuk menghidupkan kembali makhluk itu. Tapi mereka lupa satu hal krusial. Apakah mereka harus melakukannya? Nah, tanpa pernah benar-benar berhenti sejenak untuk bertanya itu. Dan yang lebih fatal lagi dari para ilmuwan di film itu adalah soal desain keamanan mereka. Karena mereka mengabaikan sifat asli makhluknya. Nah, itu dia. Mereka mendesain taman hiburan, tapi lupa memperhitungkan sifat alami dari ciptaan mereka sendiri.
Mereka lupa bahwa T-Rex punya insting predator untuk mendobrak kandang dan memangsa pengunjung. Insting yang tidak bisa dijinakkan hanya dengan pagar listrik. Betul. Dalam dunia nyata, para teknokrat atau pembuat kebijakan ini seringkali mendesain undang-undang tanpa memikirkan T-Rex yang ada di masyarakat. T-Rex sosiologis ya? Yaitu, kecenderungan alami manusia untuk mengakali sistem, mencari celah, atau bahkan niat buruk dari segelintir pejabat itu sendiri. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, mengapa hal ini harus menjadi perhatian utama bagi Anda yang sedang mendengarkan saat ini? Pertanyaan yang bagus. Kenapa kita harus peduli? Karena kebijakan publik itu sama sekali bukan sekedar obrolan teori di ruang kelas. Kebijakan ini adalah realitas yang secara langsung mengatur isi dompet Anda. Lewat pajak. Ya, mengatur pajak Anda, mengatur kebebasan sipil Anda, hak-hak pekerja Anda, sampai fasilitas umum apa yang bisa Anda gunakan. Semuanya terdampak. Memahami bahwa para pembuat kebijakan mungkin tidak selalu bertindak dengan jubah kepahlawanan demi kepentingan publik adalah langkah pertama yang sangat esensial. Untuk menjadi warga negara yang kritis ya. Betul. Kita sekarang hidup di era yang sangat tidak terprediksi. Berasumsi bahwa semua aktor politik dan birokrasi akan selalu bermain jujur adalah sebuah kenaifan yang bisa merugikan masyarakat secara masif. Setuju. Dan itu membawa kita masuk ke inti dari argumen buku ini. Penulis menekankan bahwa kebijakan itu tidak selalu hancur karena ada meteor yang jatuh dari langit, atau karena ada krisis ekonomi global yang tiba-tiba. Kegagalannya seringkali berasal dari dalam. Kebijakan itu rusak dari dalam. Penulis menggunakan istilah cacat bawaan atau inherent vices. Gampangnya begini, kalau Anda panen buah segar, lalu Anda kirim pakai truk melintasi pulau tanpa alat pendingin, Buah itu pasti busuk di jalan. pasti. Atau kalau Anda mendesain sebuah kapal dengan material murahan, resiko kapal itu bocor sudah tertanam sejak cetak biru pertama digambar. Cacat bawaan ini menciptakan apa yang di dalam buku disebut sebagai volatilitas kebijakan. Mari kita bedah lebih dalam apa saja sebenarnya cacat bawaan tersebut. Sumber kita merinci ada 5 cacat utama yang membuat kebijakan menjadi rentan. Oke, apa yang pertama? Yang pertama adalah unpreparedness atau ketidaksiapan. Ini adalah penyakit sistemik di mana pemerintah gagal mengantisipasi krisis yang sebenarnya polanya sudah bisa ditebak. Seperti mengabaikan tanda-tanda peringatan? Tepat. Kedua adalah uncertainty atau ketidakpastian. Pembuatan kebijakan itu seringkali berhadapan dengan apa yang disebut sebagai wicked problems. Tunggu sebentar. Wicked problems, kalau diterjemahkan langsung kan artinya masalah yang jahat? Ini maksudnya konspirasi jahat atau bagaimana? Bukan jahat dalam artian punya niat buruk seperti konspirasi. Dalam studi kebijakan, wicked problems itu bisa seperti benang kusut yang luar biasa rumit. Benang kusut? Iya, ini adalah jenis masalah di mana informasinya sangat tidak lengkap, akar masalahnya saling tumpang tindih. Dan kalau Anda mencoba menarik satu ujung benang untuk menyelesaikannya, Ujung yang lain malah makin berantakan. tepat sekali. Contohnya masalah kemiskinan struktural atau perubahan iklim. Masa depannya tidak diketahui pasti, jadi kebijakan yang dibuat di atas masalah ini otomatis membawa resiko ketidakpastian yang tinggi. Oke, masuk akal. Benar-benar masalah yang rumit. Lanjut ke cacat bawaan yang ketiga. Yang ketiga ini mungkin yang paling sering membuat publik geram, yaitu maliciousness atau niat jahat. Nah, ini dia T-Rex dari dalam pemerintahan. Betul. Ini adalah pengakuan belak-belakan bahwa proses kebijakan seringkali dibajak oleh pejabat yang mencari keuntungan pribadi, favoritisme, atau praktek rent-seeking. Nah, rent-seeking ini kan istilah ekonomi yang lumayan teknis ya. Bisa dijelaskan sedikit untuk pendengar kita? Tentu. Bayangkan masyarakat sedang membuat sebuah kue besar yang melambangkan kesejahteraan ekonomi. Oke, kue ekonomi. Alih-alih ikut berinovasi untuk membuat ukuran kue itu menjadi lebih besar agar semua orang dapat porsi yang lebih banyak, praktek rent-seeking adalah ketika ada pihak-pihak yang menggunakan lobi politik atau memanipulasi aturan. Hanya untuk memotong porsi kue yang lebih besar bagi diri mereka sendiri? Benar. Mereka tidak menciptakan kekayaan baru. Mereka hanya memindahkannya dari dompet publik ke kantong pribadi mereka lewat regulasi yang dibuat-buat. Disinilah bagian yang sangat menarik. Kita sering fokus pada birokrat yang nakal, tapi cacat bawaan yang keempat ini justru menyoroti kita, masyarakat. Ya, sisi target kebijakannya. Yang keempat adalah non-compliance atau ketidakpatuhan. Di dalam teks, ketidakpatuhan ini disebut sebagai batas akhir dari implementasi kebijakan yang sering banget dilupakan.
sering dianggap remeh oleh pembuat kebijakan. Para pembuat aturan sering membayangkan kalau mereka mengetuk palu di parlemen, masyarakat di bawah akan langsung baris berbaris patuh seperti robot. Kenyataannya, publik atau target kebijakan seperti Anda dan saya ini adalah manusia yang punya akal dan insting bertahan hidup. Kita tidak selalu menurut begitu saja. Kita semua tahu kan rasanya mengisi formulir pajak dan mendadak jadi sangat kreatif mencari celah potongan? Itu contoh yang sangat manusiawi. Nah, bayangkan itu terjadi di skala nasional. Masyarakat seringkali mengakali aturan. Mereka memalsukan dokumen untuk dapat subsidi yang bukan haknya, mencari celah hukum atau menolak aturan kesehatan, seperti yang kita lihat pada beberapa kelompok anti-vaksin. Mendesain kebijakan tanpa memperkirakan bahwa orang akan mencari celah itu Sama saja mengundang kegagalan. benar sekali. Dan penting untuk dicatat, ketidakpatuhan ini tidak selalu berarti masyarakatnya yang bermental kriminal. Kadang ada alasan logis di baliknya. Betul. Kadang-kadang ketidakpatuhan adalah respon yang sangat rasional dari masyarakat terhadap kebijakan yang memang tidak adil. Ketika warga merasa sebuah aturan dibuat hanya untuk menguntungkan segelintir elit politik, wajar jika tingkat ketidakpatuhan melonjak tajam. Reaksi yang masuk akal terhadap sistem yang rusak. Lalu yang kelima, Lalu kita sampai pada cacat bawaan yang kelima, yaitu non-learning atau kegagalan belajar. Ini terjadi ketika institusi pemerintah terlalu gengsi atau keras kepala untuk mengevaluasi kebijakan mereka secara jujur. sudah jatuh di lubang yang sama. Besoknya sengaja lewat jalan itu lagi tanpa mau memperbaiki jalannya. Rasanya frustrasi yang mendengarnya. Tapi, mari kita beralih ke sisi yang lebih gelap lagi. Tadi kita membahas kebijakan yang gagal karena cacat bawaan atau diakali publik. Sekarang, buku ini membawa kita ke ranah malignity, Ranah di mana niat buruk benar-benar mendominasi. di mana kebijakan memang sejak awal didesain dengan niat buruk untuk menekan kelompok tertentu atau mengikis demokrasi. Dan sebelum kita masuk ke dimensi ini, saya ingin menegaskan satu hal kepada Anda yang mendengarkan. Hal ini sangat penting untuk konteks analisis kita. Dalam analisis ini, kita menjaga netralitas mutlak. Kita tidak sedang menyerang spektrum politik manapun, baik sayap kiri maupun sayap kanan, di negara manapun. Kita murni hanya membedah kerangka kerja analitis dari buku ini untuk mengenali anatomi manipulasi kebijakan. Memang objektivitas itu penting di sini. Penulis mengidentifikasi ada 4 dimensi eksklusi atau penyingkiran yang biasa digunakan oleh rezim manapun untuk mempertahankan kekuasaan. Mari kita bahas satu persatu. Dimensi pertama. Dimensi pertama adalah occlusion atau oklusi. Ini adalah taktik menyembunyikan informasi penting dari publik. Menariknya, ini tidak selalu dilakukan oleh sosok diktator yang tertawa jahat seperti di film. Lalu siapa yang melakukannya? Kadang-kadang, departemen pemerintah sekedar menutupi data kegagalan program karena birokratnya malu atau takut dipecat. Namun dampaknya sama. Publik menjadi buta dan tidak bisa mengevaluasi kinerja pemerintah dengan benar. Menyembunyikan rekam jejak kegagalan intinya. Lalu dimensi kedua? Dimensi kedua adalah preclusion atau preklusi. Kalau oklusi itu menyembunyikan informasi, preklusi ini secara aktif membatasi akses warga untuk berpartisipasi. Punya contoh konkretnya? Contohnya, sengaja merancang birokrasi pendaftaran pemilih yang luar biasa rumit dan berbelit-belit agar kelompok masyarakat tertentu malas atau gagal mendaftar untuk ikut pemilu. Menghalangi hak demokratis secara administratif. Sangat halus tapi berbahaya. Ketiga, Dimensi ketiga adalah ostracism atau pengucilan. Pemerintah menggunakan narasi kebijakan untuk melabeli kelompok minoritas, serikat pekerja, atau organisasi tertentu sebagai ancaman negara atau entitas yang tidak patriotik. menciptakan musuh bersama untuk mengalihkan isu. Dan yang keempat, yang paling ekstrim. Dan yang paling ekstrim adalah dimensi keempat, yaitu excision atau eksisi. Ini adalah langkah radikal di mana negara mencabut hak asasi warga atau menangguhkan proses demokrasi sepenuhnya, biasanya dengan berlindung di balik alasan darurat nasional. Ini memunculkan satu pertanyaan penting, bukan? Maksud saya, batas antara pemerintah yang sekedar tidak kompeten dan pemerintah yang diam-diam punya agenda menindas, itu seringkali sengaja dibuat kabur. Sangat tipis perbedaannya di permukaan. Kalau kita dikelilingi oleh begitu banyak ancaman, dari mulai masalah yang benang kusut tadi, niat buruk, warga yang mencari celah, sampai pemerintah yang menyembunyikan data, lalu bagaimana dong cara memperbaikinya? Bagaimana sebuah negara seharusnya mendesain aturan agar kebal terhadap tirek yang mau lepas dari kandangnya ini? Kita butuh kerangka kerja yang solid untuk itu.
Disinilah buku ini meminjam sebuah konsep dari dunia finansial yang menurut saya sangat mudah dipahami, yaitu portofolio investasi. Analogi finansial ini sangat membantu kita memahami mitigasi risiko. Coba pikirkan begini, jika Anda sedang mengelola tabungan pensiun Anda tentu tidak akan menaruh 100% uang Anda di aset kripto yang volatilitasnya gila-gilaan, bukan? Pastinya tidak terlalu berisiko. Anda pasti melakukan hedging atau lindung nilai. Anda menyeimbangkannya dengan investasi yang lebih konservatif seperti deposito atau emas. Nah, setiap instrumen kebijakan publik itu sebenarnya juga memiliki profil risiko masing-masing layaknya instrumen investasi. Berarti, kalau pemerintah mengeluarkan triliunan rupiah uang publik untuk sebuah program subsidi baru, yang mana kita tahu risikonya tinggi banget untuk diakali atau dikorupsi, mereka nggak boleh cuma lepas tangan ya? Tepat. Jika mereka memilih instrumen kebijakan yang berisiko tinggi dimanipulasi, mereka secara absolut harus memasang instrumen mitigasi risiko sejak hari pertama peluncuran. Disinilah penulis memperkenalkan solusi yang disebut alat prosedural atau procedural tools. Alat prosedural? Bedanya dengan aturan biasa apa? Selama ini banyak pemerintah yang terlalu fokus pada aturan substantif. Aturan substantif itu seperti menaikkan pajak, melarang kantong plastik, atau membangun bendungan. Itu mengubah apa yang didistribusikan ke masyarakat. Sesuatu yang dampaknya langsung terlihat. Betul, tapi alat prosedural bekerja di balik layar. Alat ini mengubah bagaimana keputusan itu diawasi dan siapa yang punya wewenang mengevaluasinya. Jadi ini lebih ke merancang aturan main dari kebijakannya itu sendiri. Misalnya nih, daripada cuma asal bikin aturan tata kota baru, pemerintah merancang alat prosedural seperti membentuk komite audit independen yang nggak bisa diintervensi wali kota. Tepat sekali, itu salah satu alat prosedural terbaik. Atau kalau dari buku, disebutkan penggunaan citizen juris atau juri warga negara. Ini melibatkan warga biasa untuk ikut mengawasi proyek-proyek publik yang sensitif. Mengurangi peluang oklusi tadi. Termasuk juga Undang-Undang Kebebasan Informasi ya. Itu alat prosedural yang sangat ampuh buat melawan taktik occlusion alias kebiasaan menyembunyikan data tadi. Kalau dipikir-pikir, Anda yang mendengarkan ini pasti relate. Iya, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda ditugaskan mengelola proyek besar di kantor, Anda pasti secara otomatis akan bikin jadwal rapat evaluasi bulanan. Ada proses pengecekan silang, dan ada backup plan. Aneh banget kalau proyek skala negara yang pakai uang rakyat malah sering lupa masang sistem pengaman dasar kayak gini. Kelalaian memasang sistem pengaman prosedural ini sebenarnya bisa jadi indikasi kemalasan birokrasi atau bahkan disengaja karena ada niat terselubung. Di dunia teknik atau manufaktur, insinyur tidak akan merilis mobil ke pasaran tanpa menguji setiap komponen yang berpotensi gagal berulang kali. Mereka melakukan crash test. Mereka membuat simulasi skenario terburuk. Kebijakan publik harus meniru ketelitian semacam itu. Kebijakan tidak bisa dipandang cuma sebagai teks undang-undang, ia harus dilihat sebagai sebuah ekosistem hidup. Ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya. Ekosistem ini wajib punya sirkulasi transparansi, sensor peringatan dini kalau targetnya meleset, dan mekanisme otomatis untuk memperbaiki diri. Jadi, apa makna dari semua ini? Apakah semua konsep portofolio resiko dan alat prosedural ini cuma sebatas teori indah akademisi di Menara Gading? Ataukah ada negara di dunia nyata yang sudah mulai mempraktekannya dengan benar? Buku ini menawarkan studi kasus yang sangat relevan. Ya, sumber kita ini menyajikan perbandingan yang sangat kaya dari 3 negara maju. Mari kita lihat bagaimana Amerika Serikat, Inggris, dan Australia mencoba menjinakkan resiko internal ini. Kita mulai dari Amerika Serikat. Dari apa yang dibahas di buku, AS ini pendekatannya masih sangat terpecah-pecah. Iya, di Amerika Serikat, sejarah manajemen risikonya sangat berat sebelah. Mereka punya budaya yang sangat kuat untuk mengantisipasi ancaman dari luar, seperti serangan keamanan nasional atau hantaman krisis ekonomi makro. Fokusnya pada gambaran makro dan ancaman fisik. Tapi untuk mengurus dapur sendiri, pengawasan internal mereka masih sangat tradisional. Mereka memang punya panduan kontrol finansial berlapis untuk mencegah uang pajak menguap, tapi fokus utamanya hampir selalu soal akuntansi. Murni soal aliran dana. Sangat sedikit badan federal di sana yang punya budaya pelaporan resiko yang terintegrasi untuk mengevaluasi cacat bawaan psikologis seperti ketidaksiapan birokrasi atau kebijakan yang salah sasaran sejak fase desain. Beralih ke Inggris, ceritanya jauh lebih dramatis.
Inggris ternyata terpaksa mengubah budaya kerjanya gara-gara dihantam skandal besar. Skandal yang mengguncang kepercayaan publik. Ada porsi di buku yang membahas skandal penyakit sapi gila atau Bovine Spongiform Encephalopathy, BSE, di era akhir 90-an dan awal 2000-an. Ini adalah contoh klasik dari occlusion dan non-learning yang berujung fatal. Saat itu ada kepanikan tentang daging sapi yang tercemar. Tapi respons pemerintahnya bermasalah. Alih-alih transparan, instansi terkait sempat meremehkan masalahnya, menyembunyikan data risiko, dan lambat bertindak karena ingin melindungi industri peternakan. Akibatnya, masyarakat ada yang terjangkit, dan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah menjaga keamanan makanan hancur total. Skandal sapi gila itu menjadi tamparan keras bagi pemerintah Inggris. Kemarahan publik memaksa mereka untuk melakukan perombakan kultural secara besar-besaran di tubuh birokrasi. Mereka membuat yang namanya buku Orange, kan? Betul, Orange Book. Hasilnya adalah lahirnya kerangka kerja pelaporan risiko yang mewajibkan keterbukaan mutlak. Mereka mulai mewajibkan setiap departemen untuk memiliki komite audit independen. Mereka menggeser fokus dari yang tadinya cuma mengurus pembukuan uang masuk dan keluar, menjadi penilaian risiko yang lebih holistik. Pendekatan yang jauh lebih baik. Birokrasi dituntut untuk lebih terbuka mengkomunikasikan potensi kegagalan kepada publik sejak awal, sebelum krisisnya membesar. Dan yang terakhir adalah Australia. Menurut teks kita, dari ketiga contoh ini, Australia adalah murid yang paling disiplin. Mereka sudah punya budaya evaluasi risiko yang sangat seragam. Betul, Australia mengambil pendekatan yang tidak setengah-setengah. Sejak beberapa dekade terakhir, mereka memastikan bahwa manajemen resiko itu tertanam di dalam DNA setiap pegawai negeri. Enterprise Risk Management. Tepat, dari level bawah sampai level kementerian. Sistem mereka tidak berjalan sendiri-sendiri secara terisolasi. Melalui undang-undang tata kelola yang tegas, para pimpinan lembaga pemerintahan di Australia secara hukum dituntut untuk tidak hanya memantau keuangan, tapi punya sistem pelaporan menyeluruh. Tidak hanya melapor setahun sekali. Mereka harus melaporkan mitigasi pencegahan penipuan, tingkat kepatuhan, dan memastikan bahwa budaya manajemen risiko dipraktekkan sebagai rutinitas harian, bukan sekedar pelaporan tahunan yang formalitas. Wah, terdengar ideal ya. Tapi penulis buku ini kan tidak gampang terkesan. Meskipun Inggris dan Australia sudah lebih maju, tetap ada lubang besar yang dikritisi oleh buku ini. Apa poin kritisnya? Analisis tajam dari para penulis adalah ini. Bahkan di negara-negara dengan sistem mitigasi risiko paling canggih sekalipun, obsesi mereka masih tertuju pada hal-hal yang bersifat ancaman fisik dan finansial. Anggaran terbesar mereka masih dipakai untuk bersiap menghadapi cuaca ekstrim, serangan cyber, atau mencegah korupsi pender. Mereka masih kehilangan sesuatu yang penting. Mereka masih sangat sering mengabaikan risiko sosiologis. Mereka lupa memasukkan variabel tentang seberapa besar kemungkinan warga akan membangkang atau mengakali aturan. Dan yang lebih parah, instrumen tata kelola canggih ini belum mampu sepenuhnya menyembuhkan penyakit kegagalan belajar. Non-learning itu tadi. Memiliki sistem pelaporan yang detail ternyata tidak otomatis menjamin bahwa birokrat benar-benar memetik pelajaran dari kebijakan mereka yang gagal di lapangan. Artinya, senjata untuk melawan sisi gelap dari pembuatan kebijakan yang kita punya saat ini masih belum cukup memadai. Itu adalah kesimpulan yang bikin kita harus ekstra waspada. Menyadarkan kita bahwa jalan menuju sistem pemerintahan yang benar-benar kebal dari sifat buruk manusia itu masih sangat panjang. Jika kita merangkum eksplorasi menyeluruh kita hari ini, pesannya sangat gamblang. Merancang kebijakan publik yang sukses mengharuskan kita untuk memiliki keberanian menatap langsung ke sisi tergelap dari sifat manusia. Betul. Sebagai warga negara, kita tidak bisa lagi bersandar pada ilusi Panglossian yang manis namun menyesatkan itu. Kita tidak boleh berasumsi bahwa pembuat aturan akan selalu tulus dan masyarakat akan selalu patuh tanpa syarat. Kebijakan publik yang tangguh harus dirancang dengan asumsi bahwa niat buruk, ketidakpastian, dan manuver licik untuk mencari celah akan selalu membayangi setiap pasal yang disahkan. Pemerintah harus mempersenjatai setiap kebijakannya dengan alat prosedural dan penyeimbang risiko yang ketat. Saya sangat sepakat. Namun, sebelum kita mengakhiri diskusi ini ada satu pemikiran yang cukup mengusik yang ingin saya lemparkan. Silakan. Sebuah provokasi untuk Anda renungkan lebih jauh. Sepanjang pembahasan ini, kita selalu berpatokan pada asumsi bahwa pembuat kebijakan itu adalah manusia dari darah dan daging, lengkap dengan segala ego, bias, dan kelemahan moralnya.
Namun, kita tahu bahwa dunia sedang berakselerasi menuju era baru. Era kecerdasan buatan. Ya, apa yang akan terjadi dalam waktu dekat ketika kita mulai menyerahkan beban perancangan dan evaluasi kebijakan publik kepada kecerdasan buatan atau AI? Jika kelemahan terbesar sistem saat ini adalah niat jahat dan kecenderungan manusia untuk menyembunyikan data demi menyelamatkan karir, apakah AI yang dingin dan algoritmik akan menjadi pahlawan yang menghilangkan semua korupsi ini? Pertanyaan yang sangat valid. Ataukah, dan ini yang mengerikan, AI justru akan mempelajari pola-pola bias kita, lalu mengotomatisasi praktik pengucilan dan oklusi dalam skala masif yang tak tertandingi. Bayangkan sebuah kebijakan diskriminatif yang niat jahatnya tidak lagi bisa dilacak karena bersembunyi dengan sempurna di balik kotak hitam algoritma yang super rumit dan semuanya diklaim bekerja demi kepentingan publik. Bayangan masa depan yang bikin merinding, jujur saja. Ibaratnya kita mungkin sedang bersiap melepas T-Rex digital yang kandangnya tidak terlihat oleh mata manusia. Terima kasih banyak telah menemani kami membongkar topik yang luar biasa kompleks ini menjadi sesuatu yang sangat mencerahkan. Dan bagi Anda yang terus mendengarkan hingga detik ini, kami sangat mengapresiasi waktu dan rasa ingin tahu Anda yang telah memandu sesi kita hari ini. Jangan pernah lelah untuk terus mempertanyakan dunia di sekitar Anda. Tuntut transparansi dan selalu berusaha melihat lebih jauh melampaui janji-janji manis dari setiap kebijakan yang mengetuk pintu kehidupan Anda. Sampai jumpa di sesi eksplorasi kita berikutnya.